warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini tetap selalu sehat dan juga tetap semangat. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana tumbuhan itu bisa berdiri tegak meskipun terkena badai dan angin yang kencang? Dan juga tanaman itu bisa menyerap air dari bawah hingga ke daun yang paling tinggi. Apakah itu terjadi begitu saja? Ternyata tidak loh, di dalam tubuh tumbuhan itu terdapat jaringan yang sangat teratur dan juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat melengkapi. Ada yang memperkuat, ada yang melindungi, dan juga ada yang mengangkut air serta zat makanan ke seluruh tubuhnya. Nah, keteraturan itu mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Artinya, Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa ciptaan Allah tidak memiliki ketidakseimbangan maupun celah. Artinya, semuanya ciptaan Allah itu memiliki keteraturan dan kesempurnaan sistemnya. Jika kita melihat pada tumbuhan itu banyak jaringan yang memiliki fungsi yang sangat teratur dan tidak saling bertabrakan. Kak, kemarin kita sudah membahas struktur organ tumbuhan. Apakah kalian masih ingat apa saja sih struktur organ tumbuhan itu? Struktur organ tumbuhan itu ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Seperti itu loh. Kalian masih ingat kan? Kemarin kita sudah membahasnya dan juga fungsi-fungsi masing-masing organ tumbuhan. Nah, hari ini atau sekarang juga kita akan membahas tentang hal yang lebih dalam, yaitu struktur jaringan tumbuhan atau jaringan tumbuhan. Nah, tahukah kalian mengapa tumbuhan itu semakin tinggi dan juga semakin besar? Ternyata di dalam tumbuhan itu terdapat sel yang tumbuh aktif untuk membelah diri loh. Sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan bentuk, sifat, dan juga fungsi yang sama, dan sehingga membentuk jaringan. Selain itu, kita juga akan belajar hal yang menarik loh. Pernahkah kalian berpikir bahwa tumbuhan itu bisa menjadi inspirasi teknologi? Hari ini kita juga akan membuktikan bahwa tumbuhan itu bisa menginspirasi teknologi dan bahkan teknologi yang keberlanjutan yang bermanfaat bagi kita sebagai manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, yaitu menjelaskan jaringan tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, yaitu menganalisis hubungan struktur tumbuhan dengan kekuatan fondasi bangunan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Sekarang, amati perbandingan antara struktur akar tumbuhan dan fondasi bangunan ini. Menurut kalian, apa persamaan fungsi keduanya? Saat ini, banyak kota yang mengalami banjir, meskipun tidak selalu disebabkan oleh hujan yang deras atau hujan yang lebat. Salah satu penyebabnya adalah semakin luasnya permukaan tanah yang tertutup beton dan juga aspal. Ketika tanah tertutup beton, air hujan tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Air langsung mengalir di permukaan yang menyebabkan genangan bahkan sampai menyebabkan banjir.
Selain itu, berkurangnya daya serap tanah juga dapat mengurangi cadangan air yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang, perhatikan struktur akar tumbuhan. Akar bercabang, menyebar, dan menyekam tanah dengan kuat kan? Pada gambar berikut ini. Selain itu, memperkuat posisi tumbuhan agar tidak roboh. Akar juga membantu air menyerap ke dalam tanah. Artinya, akar tidak hanya berfungsi sebagai penopang, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Untuk fondasi bangunan sendiri itu juga berfungsi sebagai penopang utama agar bangunan tetap kokoh. Namun, fondasi yang dirancang tanpa mempertimbangkan struktur alami terkadang hanya fokus pada kekuatan, bukan pada keseimbangan lingkungan. Jika desainnya bangunan tidak memperhatikan sistem resapan air, maka dampaknya bisa merugikan lingkungan. Disinilah pentingnya kita belajar tentang struktur akar tumbuhan. Nah, untuk bangunan yang baik bukan hanya kuat tetapi juga ramah lingkungan. Inilah yang disebut sebagai teknologi keberlanjutan, yaitu teknologi yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak keseimbangan alam. Jika akar mampu menjaga kestabilan dan mampu menyerap air, maka manusia juga dapat merancang fondasi yang meniru prinsip tersebut agar lebih berkelanjutan dan tetap kokoh fondasi bangunannya. Nah, untuk memahami mengapa akar begitu kuat dan mampu menjaga keseimbangan tanah, kita perlu melihat lebih dalam pada struktur jaringan penyusunnya. Bagaimana susunan jaringan di dalam akar sehingga mampu memberikan kekuatan dan kestabilan. Melalui pembahasan jaringan tumbuhan, kita akan menemukan jawabannya. Sebelum kita membahas jaringan tumbuhan lebih lanjut atau lebih mendalam, mari kita terlebih dahulu lihat mengenai desain fondasi bangunan yang telah ada atau yang telah terinspirasi dari struktur tumbuhan pada video berikut. Dunia itu kadang lahirnya di negara kita sendiri. Coba deh lo lihat sekeliling lo. Gedung-gedung pencakar langit, jalan tol layang yang meliuk-liuk, bandara-bandara internasional yang megah. Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya semua bangunan raksasa itu bisa berdiri kokoh di atas tanah Indonesia yang terkenal lembek? Ini bukan rahasia lagi. Sebagian besar wilayah padat penduduk di negara kita ini, tanahnya lunak, berawa, dan gak stabil. Buat para insinyur sipil, ini adalah mimpi buruk. Terus, gimana solusinya? Apa kita harus gali ribuan meter ke bawah cuma buat nyari tanah keras? Ternyata guys, salah satu jawaban paling jenius untuk masalah ini datang dari seorang insinyur hebat asli Indonesia. Sebuah penemuan yang terinspirasi dari alam sekitar kita, yang namanya unik dan yang teknologinya sekarang diakui dan dipakai di seluruh dunia. Hari ini kita akan bongkar tuntas kisah di balik pondasi cakar ayam. Oke, pertama-tama kenapa sih tanah lembek ini jadi masalah gede? Bayangin lo mau ngebangun rumah di atas tanah yang teksturnya kayak bubur. Kalau lo taruh beban berat di atasnya, ya amblas, simple. Metode konstruksi konvensional buat ngatasin ini namanya tiang pancang. Idenya adalah nancepin tiang-tiang beton atau baja super panjang ke dalam tanah, nembusin semua lapisan lembek, sampai akhirnya nemu lapisan tanah keras di kedalaman puluhan bahkan ratusan meter. Tiang-tiang inilah yang ntar nopang beban bangunannya. Metode ini emang kuat, tapi punya banyak banget kelemahan. Mahal banget karena butuh material yang panjang dan alat-alat berat. Lama banget pengerjaannya. Dan kadang lapisan tanah kerasnya itu terlalu dalam, bikin metode ini jadi nggak praktis sama sekali. Masalah inilah yang dihadapi Indonesia di awal tahun 1960-an, saat negara kita lagi semangat-semangatnya membangun. Dan di tengah masalah itulah, muncullah seorang pahlawan. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo Cokronegoro, seorang insinyur sipil jenius lulusan ITB Bandung yang saat itu menjabat sebagai pejabat tinggi di Perusahaan Listrik Negara atau PLN.
Pada tahun 1961, Prof. Sediatmo dapat tugas yang hampir mustahil. Dia harus ngebangun 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Pluit dan Ancol di Jakarta Utara. Tujuannya buat nyalurin listrik ke kompleks olahraga Senayan yang lagi disiapin buat Asian Games 1962. Proyek ini dikejar deadline. Masalahnya, tanah di Ancol itu super lembek. Kalau pakai tiang pancang biasa, biayanya bakal bengkak gila-gilaan dan waktunya nggak akan kekejar. Proyek ini terancam gagal. Di tengah tekanan dan kebingungan itulah, Prof. Sediatmo bukannya frustasi di kantor. Dia justru turun ke lapangan dan mengamati alam. Dia ngeliat gimana pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang atau pohon-pohon bakau bisa berdiri dengan kokoh di atas tanah yang basah dan gak stabil. Dia sadar akar-akar itu gak menusuk lurus ke bawah nyari tanah keras. Justru akarnya menyebar ke samping, ngebentuk jaringan yang mencengkram dan menyatu dengan tanah lembek di sekitarnya. Di momen itulah sebuah ide revolusioner lahir di kepalanya. Jangan melawan tanah lembek, tapi ajak dia bekerja sama. Dari inspirasi akar pohon itulah, Prof. Sediatmo ngerancang sebuah sistem pondasi yang benar-benar baru. Dan karena bentuknya yang unik, dia ngasih nama yang sangat Indonesia, Pondasi Cakar Ayam. Gimana cara kerjanya? Setelah melihat videonya, ternyata sudah ada kan teknologi atau bangunan yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Contohnya tadi bangunan pondasi bangunannya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan juga struktur yang sama. Jaringan tumbuhan itu ada 2. Yang pertama, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Strukturnya terdiri dari sel-sel kecil yang rapat, berdinding tipis, nukleus berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola kecil bahkan tidak terlihat, dan tidak menyimpan cadangan makanan. Fungsinya menghasilkan sel baru untuk tumbuhan, baik pertumbuhan panjang maupun menebal atau penebalan pada tumbuhan. Letak jaringan meristem ini yaitu pada meristem apikal, interkalar, dan juga lateral. Jaringan berikutnya yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa yaitu jaringan yang selnya sudah tidak aktif membelah tetapi mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki jaringan yang relatif besar. Kadang-kadang selnya sudah mati dan terdapat ruang antar dinding sel yang mengalami penebalan. Vakuolanya cukup besar dan sitoplasmanya sedikit. Jaringan dewasa ini terdiri dari 4 jaringan, yaitu yang pertama jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini terdiri dari jaringan epidermis dan juga jaringan gambus. Yang kedua yaitu jaringan dasar, terdiri dari jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu jaringan penguat, terdiri dari komplenkim dan juga sklerenkim. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut, terdiri dari selanjutnya yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Lapisan paling luar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Strukturnya biasanya serta merupakan sel hidup tanpa klorofil. Fungsinya sebagai pelindung menyerap air dan mineral serta menyekresikan lapisan lilin kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan juga daun. Yang kedua yaitu atau jaringan pelindung yang berikutnya yaitu jaringan gabus. Setelah batang tubuh membesar, maka epidermis akan pecah sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak. Strukturnya terdiri dari sel-sel mati yang rapat dan berdinding tebal. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawah serta mengurangi kehilangan air, sehingga tumbuhan tetap terlindungi dari kekeringan dan juga gangguan lingkungan luar. Jaringan berikutnya yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Sel penyusunnya
parenkim pelindung seperti tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang selanjutnya parenkim penutup luka atau velogen yang merupakan regenerasi parenkim baru. Parenkim pengangkut terdapat pada silam dan phloem, dan parenkim air untuk menyimpan air, contohnya pada tanaman xerophyte dan epiphyte yang batangnya berlendir dan hidup di tempat yang panas. Oke, sampai di sini kita sudah membahas dua kelompok jaringan. Berikutnya kita akan membahas lagi dua kelompok jaringan lagi. Nah, tonton terus videonya ya. Jaringan berikutnya yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya kuat dan tebal serta telah mengalami spesialisasi. Fungsinya sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim, dan juga melindungi jaringan pengangkut. Jenis dari jaringan penyokong ada dua, yaitu jaringan korenkim dan juga sklerenkim. Jaringan korenkim adalah jaringan pengangkut utama pada tumbuhan muda yang aktif membelah. Terdapat akar, batang, daun, dan juga buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup dan dinding sel tidak ada lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Fungsinya untuk menguat bagian tumbuhan muda dan tetap lentur. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, merupakan jaringan pengangkut pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel, yang merupakan sel mati. Dinding sekunder tebal dan disusun oleh lignin. Jaringan berupa yang pertama serabut sklerenkim, merupakan sel yang berbentuk serat. Contohnya tanaman agave dan hibiscus cannabinus. Yang kedua yaitu skleroid atau sel batu, merupakan sel yang mati saat dewasa tapi protoplasmanya tetap aktif. Contohnya yaitu buah pir dan juga daun. Oke, jaringan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terdiri dari dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem yaitu berperan mengangkut zat hara atau air dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri dari yang pertama unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeit. Yang kedua tersusun dari serabut xilem. Yang selanjutnya yaitu phloem. Phloem terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi unsur kipral, sel tapis dan komponen pembuluh tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim phloem, dan juga serabut phloem. Fungsi dari phloem yaitu untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan dan tempat penyimpanan zat organik, serta untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan. Ternyata banyak sekali ya jaringan tumbuhan itu. Setiap jaringan memiliki struktur khusus yang membuatnya memiliki fungsi tertentu. Prinsip ini yang kemudian menginspirasi manusia dalam mengembangkan berbagai teknologi. Apakah kalian tahu bangunan atau teknologi apa saja yang telah menerapkan struktur jaringan? Selain teknologi atau bangunan yang kakak tampilkan tadi, itu masih ada banyak lagi loh. Yuk kita ikuti terus pembelajaran hari ini. Let's go. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau yang disebut partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Kamu pasti masih ingat nih, apa itu fotosintesis? Yang kedua adalah sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan,
Beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau Light Dependent Resistor LDR, tapi bukan long distance relationship ya, lain. Dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Tahukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan? Kamu tentu tahu tanaman kaktus, bukan? Tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Kita akan mengenal lapisan pelindung dan penghilap. Ini juga terinspirasi loh dari tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat keduanya, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun terdapat sebuah lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran yang lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor atau lapisan penghilap? Jika kita bermain ke danau, waduk atau kolam, kadang kita melihat enceng gondok ada di tempat tersebut. Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Tentu kita melihat bahwa pada umumnya perairan yang ditumbuhi enceng gondok itu kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar enceng gondok, kamu akan melihat akar enceng gondok tersebut berbentuk serabut-serabut yang padat dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat yang berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein yang dimiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu saluran bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Selain menginspirasi untuk pengembangan teknologi, struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi untuk rancangan bangunan. Misalnya gedung Teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk. Dari video yang telah ditampilkan, terlihat bahwa teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan itu banyak sekali ya. Nah, dari hal tersebut kita bahas satu, yaitu panel surya. Misalnya, dibuat lebar seperti daun agar mampu menangkap cahaya matahari secara maksimal dan mengubahnya menjadi energi listrik. Teknologi ini mampu mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi.
Namun demikian proses produksinya tetap membutuhkan bahan tambang dan energi sehingga perlu mengelola yang bertanggung jawab. Ekologi pemurnian air ini juga terinspirasikan pada struktur jaringan tumbuhan tadi yang dibahas pada video. Nah, dari kemampuannya agar eceng gondok yang mampu menyerap zat pencemar di perairan. Prinsip tersebut diterapkan untuk membantu menjernihkan air dan menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bersih. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perhatikan eceng gondok yang berlebihan serta limbah hasil penyerapannya dapat kembali mencemari lingkungan sekitar kita kan. Nah, untuk itu dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi yang baik bukan hanya meniru struktur alam, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Inilah yang disebut keberlanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang coba amati lingkungan sekitar kalian masing-masing. Diskusikan bersama teman samping kalian, satu teknologi atau bangunan menurut kalian terinspirasi dari struktur tumbuhan dan belum dijelaskan pada video tadi. Untuk memperdalam pemahaman, silakan pindai barcode yang tersedia untuk mengakses LKPD Mini Project. Pada LKPD tersebut, kalian akan diminta menganalisis satu teknologi berbasis yang terinspirasi dari struktur tumbuhan dan juga menjelaskan cara kerjanya serta mengidentifikasi dampak positif dan juga negatifnya terhadap lingkungan sekitar. Setelah menyelesaikan LKPD, bagi yang masih memiliki waktu dapat melanjutkan dengan kuis interaksi melalui barcode berikut ini sebagai latihan tambahan dan refleksi pemahaman. Semoga melalui kegiatan ini kalian tidak hanya memahami konsep struktur tumbuhan, tetapi juga mampu berpikir dalam melihat hubungan antara teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Oke, sudah ada di penghujung video aja nih. Hari ini kita belajar bahwa alam adalah sumber inspirasi teknologi, bahkan sampai teknologi yang keberlanjutan. Teknologi keberlanjutan adalah teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungannya. Melalui pembelajaran ini, kita memahami bahwa setiap ciptaan Allah tersusun dengan penuh keteraturan dan manfaat yang besar bagi kehidupan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Struktur tumbuhan yang kita pelajari dapat menginspirasi desain bangunan, sistem distribusi, hingga teknologi yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Jangan lupa terus belajar dan mengamati lingkungan sekitar. IPA itu seru loh teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di pembelajaran berikutnya.